Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para bapak, para ibu yang kami hormati, yang kami cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita, memberkahi usia kita, memberkahi keluarga kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama di majelis ilmu yang berbarokah ini. Di saat yang lain pada liburan kali ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa kumpul ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal soleh kita. Amin. Sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita penting ya duduk berkumpul ngaji ilmu seperti ini, sebab dengan kita kumpul seperti ini insyaallah taala ya akan menambah semangat kita dalam beribadah dan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Bu, ya kita ngaji ilmu agama seperti ini pahalanya nggak main-main. Nabi SAW pernah mengabarkan ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka ngaji ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Nabi juga bersabda, ghanimatu majalisid dzikri al jannah. Keuntungan dari majelis zikir, majelis ilmu itu adalah menggapai surga. Dan ini kesuksesan yang paling puncak. Jadi kesuksesan dan kebahagiaan yang tertinggi itu bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, tapi kesuksesan yang paling tinggi itu kalau kita bisa menginjakkan kaki kita kelak di surga dan bisa dihindarkan, diselamatkan dari neraka. Itu kunci kebahagiaan dan kesuksesan yang paling tinggi. Apa artinya kita memiliki dunia yang melimpah, tapi sejengkal tanah pun kita nggak punya jatah di surga. Ya, oleh karenanya kita harus semangat ngaji ilmu seperti ini. Ya, apalagi yang kita kaji adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan sumbernya ilmu agama Islam. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi kalau kita mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran, kita menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang kami cintai, yang kami hormati,
Tadi sudah dibacakan oleh dua ibunda kita ya tentang surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Tiga ayat ini ya disebut oleh para ulama dengan ayatul wasayal asar. Ayat-ayat yang mengandung 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga ayat yang tadi dibacakan itu tema judul pembahasan kita, yaitu 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati ya, tiga ayat ini akan kita dapati 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membedah ya tiga ayat yang tadi dibacakan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan bagi kita semua. Kenapa? Karena Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca, tapi lebih daripada itu Al-Quran itu pelajari maknanya dan diamalkan isi kandungannya. Makanya Allah memerintahkan kepada kita untuk merenungi, mentadabburi Al-Quran. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, ya, dengan penuh keberkahan. Al-Quran ini barokah. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayati, agar mereka merenungi ayat-ayat Al-Quran. Makanya perlu dipelajari, bukan cuma sekedar kita baca tapi nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya, tidak. Insyaallah kita akan baca pelan-pelan sambil kita tahu artinya apa, maksudnya apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum." Katakanlah wahai Muhammad. Jadi ini yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad, karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, mari aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian, Tuhan kalian ya haramkan kepada kalian. Haramkan itu artinya apa? Larang. Ya, apa yang Allah larang untuk kalian. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umat ya tentang apa saja yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya. Nah, apa saja itu? Poin yang pertama, larangan yang pertama. Alla tusyriku bihi syai'a. Ya, larangan yang pertama, dan ini wasiat yang pertama. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Larangan dari berbuat syirik. Apa itu syirik, Bapak Ibu? Syirik artinya kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Ini larangan pertama ya dalam 10 wasiat ini. Nomor satu, nomor yang paling utama adalah jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Syirik bukan bahasa Jakarta ya. Syirik loh. Ya, apa artinya apa? Iri gitu ya. Bukan. Bukan itu. Syirik artinya tadi menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala
dalam hal-hal yang khusus bagi Allah SWT. Syirik itu lawan katanya apa? Lawan kata dari syirik tauhid, betul. Ya, tauhid. Kalau tauhid itu kan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam tiga hal. Tauhid itu kan tiga hal. Berarti nanti syirik itu dalam tiga hal juga. Nah, tauhid itu dalam tiga hal. Satu, kita mengesahkan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan Allah. Maksudnya, kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam ini. Hanya Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Nah, ini kan perbuatan-perbuatan Allah tuh. Ya, menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam. Ini kan perbuatan-perbuatan Allah saja. Hanya Allah saja yang memberi rezeki. Hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Hanya Allah saja yang menciptakan langit dan bumi. Itu tauhid. Berarti lawan katanya yaitu apa tadi? Syirik. Kalau kita menjadikan tandingan bagi Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan Allah. Dalam artian, kalau ada yang meyakini ada yang menciptakan langit dan bumi ini selain Allah, berarti dia berbuat syirik. Ada yang meyakini ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia berbuat syirik, menjadikan tandingan bagi Allah. Ada yang misalkan di antara manusia meyakini ada yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia berbuat syirik. Sebab apa? Ya, dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid itu dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Ibadah seorang hamba kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah, itu namanya syirik juga. Ya, karena ibadah itu hanya khusus kepada Allah saja. Dalam surat Al-Fatihah selalu kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Berarti kalau kita menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah, berarti namanya syirik, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalkan ada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta rizki kepada kuburan misalkan, ya, minta apa lagi? Minta jabatan, minta anak, minta jodoh, ya, minta menang dalam pemilihan, tapi mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat syirik. Atau ada orang misalkan menyembelih itu kan ibadah. Washolli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu dan sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Kalau misalkan ada orang nyembelih tapi diberikan kepada selain Allah, ya, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, syirik itu dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang memberikan sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berikan kepada selain Allah, nah itu namanya syirik juga. Contoh, ya, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah adalah Allah itu tahu ilmu gaib. Tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali hanya Allah saja. Nah, kalau ada sebagian manusia memberikan sifat tahu ilmu gaib ini kepada selain Allah, misalkan meyakini bahwa Mbah Dukun itu tahu ilmu gaib misalkan, berarti dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu ilmu gaib itu hanya Allah, kok dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti itu namanya berbuat syirik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ini larangan yang pertama. Larangan dari perbuatan syirik kepada Allah SWT
dan ini ya dosa besar paling besar. Dosa besar paling besar itu bukan zina, bukan minum khamr, bukan membunuh, tapi dosa besar paling besar adalah berbuat syirik. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ditanya, ada seorang sahabat, ayyudzan bi a'zam, wahai Nabi, dosa apa yang paling besar? Apa kata Nabi? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakan kamu. Yakni berbuat syirik. Kita membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dalam perbuatan-perbuatannya, baik dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam nama dan sifat-sifatnya. Makanya kita harus hati-hati dari perbuatan syirik ini. Karena dosa syirik ini dosa besar paling besar. Konsekuensinya berat Pak Bu. Apa konsekuensinya? Minimal 3 ini yang sangat berbahaya. Ya, 1, dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Kalau dosa-dosa yang lain, ada orang meninggal dunia misalkan, ya minum-minum misalkan, atau berzina, ya, dan dia nggak bertobat, itu masih ada harapan Allah mengampuni, masih ada harapan, ya. Tapi kalau ada orang berbuat syirik meninggal dunia, dia nggak bertobat kepada Allah SWT, jangan ada harapan untuk diampuni dosa-dosa. Ya, dalilnya apa Ustaz? Dalilnya surat An-Nisa ayat 48, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ini bukan berarti kita meremehkan, ya, bukan meremehkan dosa selain syirik, bukan. Tapi ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya dosa syirik ini, sampai-sampai ya Allah Subhanahu wa taala enggak mengampuni ya dosa syirik itu. Padahal Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, ya, Allah itu Maha Pengasih. Tapi kalau ada hambanya yang berbuat syirik dan dia tidak bertaubat sebelum mati, enggak diampuni sama Allah SWT. Ya, kenapa? Karena tidak ada kezaliman yang paling besar daripada syirik. Bagaimana dia menyandingkan Allah Zat yang Maha Mulia disamakan dengan makhluk yang hina. Ini ya kejahatan dan kezaliman yang luar biasa. Makanya syirik itu dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 disebut sebagai kezaliman paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, bahaya syirik yang kedua adalah menghapus pahala amal-amal ibadah kita. Ya. Jadi sholat kita selama ini, puasa kita selama ini, ya, kemudian sedekah kita, umroh haji kita dan lain sebagainya. Kalau kita berbuat syirik, ludes semuanya, hapus semuanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, memang ada dalilnya Ustaz? Ada. Ya, dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar ayat 65. Kita ngomong seperti ini, semuanya ada dalilnya, ya. Kita nggak mungkin berani ngomong seperti itu kalau nggak ada dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu wahai Muhammad berbuat syirik, batal semua amal ibadah. Ini sayang tuh ya. Udah capek-capek sholat bertahun-tahun, udah capek-capek apa? Ya, puasa, haji, umroh, sedekah. Ternyata misalkan
ya sebelum meninggal dunia dia berbuat syirik, ludes semuanya, hangus semuanya, ya nggak ada gunanya. Nah ini ya menunjukkan kepada kita bahwa dosa syirik ini dosa paling besar, kejahatan paling besar. Bahaya yang ketiga dari dosa syirik itu, Allah haramkan surga baginya. Allah haramkan surga baginya. Kalau diharamkan surga berarti masuknya di neraka. Karena orang nggak ada nanti. Udah saya nggak masuk surga nggak apa-apa. Yang penting saya nggak masuk neraka. Itu nggak bisa. Ya antara surga dan neraka itu nggak ada. Ya orang itu hanya dua pilihan nanti. Kalau nggak masuk surga ya masuknya neraka. Ya. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya surat Al-Maidah ayat 72. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan surga baginya. Alhamdulillah. Enggak bisa masuk surga. Wa ma'wahu an-nar. Kalau nggak bisa masuk surga, tempat tinggalnya adalah neraka. Dan neraka adalah tempat bagi orang-orang yang berbuat dolim. Nah orang syirik itu berbuat dolim. Karena ibadah itu kan mestinya diletakkan untuk Allah. Ini malah diletakkan kepada selain Allah SWT. Dia serahkan kepada selain Allah. Itu namanya dolim. Bahkan kedoliman paling besar itu syirik. Jadi ini wasiat yang pertama. Wasiat jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu dosa besar paling besar. Baik, kita pindah kepada wasiat yang kedua. Wabil walidaini ihsana. Hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Ya, ini wasiat yang kedua yang sangat penting juga, yaitu wasiat agar kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak kita dan ibu kita. Dan ini menunjukkan kepada kita besarnya kedudukan orang tua ya di dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena diletakkan setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor satu tadi kan hak Allah ya, tauhid, tidak berbuat syirik. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hak orang tua. Jadi digandengkan hak orang tua itu setelah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti juga dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 25, itu ayat yang penting ya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Waktu itu dicatat surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. Nanti bisa disuruh anak-anaknya juga untuk baca surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. Kenapa? Itu ayat perintah untuk anak agar berbakti kepada orang tua. Ya. Nah, itu dimulai dari kita dulu. Dari kita dulu. Kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mewajibkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ini tadi hak Allah. Tuh. Setelah itu wabil walidaini ihsan. Hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhum aw kilahuma. Lebih ditekankan lagi kalau kedua orang tuanya atau salah satunya sudah lanjut usia. Artinya berbakti sama orang tua itu walaupun masih muda kita wajib berbakti. Tapi lebih ditekankan lagi kalau orang tuanya sudah lanjut usia, sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah mungkin pikun, sudah rewel kadang kalau sudah tua. Nah, ini lebih ditekankan. Kenapa?
Kenapa lebih ditekankan? Karena biasanya anak itu durhakanya ketika orang tuanya itu apa? Sudah lanjut usia. Kalau masih muda, biasanya orang tua itu nggak ingin merepotkan anaknya. Ya, tapi siapa lagi yang diharapkan untuk berbakti kepada dia, merawat dia, kalau bukan anak-anaknya? Maka ujian bagi seorang anak itu tatkala orang tuanya sudah lanjut usia, sudah sakit-sakitan. Makanya banyak yang kadang ya sebagian anak ya malah naruh orang tuanya ketika lanjut usia, ditaruhnya di panti jompo, ya, bilangnya inilah rewel lah, sulit lah, sibuk lah dan sebagainya. Padahal dulu ketika kecil siapa yang nyebokin dia? Ya, siapa yang merawat dia? Orang tuanya. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga paling indah. Jadi orang tua itu pintu surga bagi seorang anak. Tinggal kita mau memanfaatkan pintu surga tersebut apa tidak. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kedua orang tuamu atau salah satunya sudah tua, fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua uff itu atau itu bahasa yang sepele gitu ya. Atau bahasa kita sekarang biasanya anak kalau disuruh sama orang tuanya, nah gitu, apa? Nah, itu aja nggak boleh, Pak. Gitu aja itu nggak boleh. Nah gitu. Biasanya kalau disuruh atau apa, nah, itu aja nggak boleh. Apalagi yang lebih daripada itu. Wala tanharuma, jangan bentak orang tua. Ini ajaran agama Islam, Masya Allah. Ya, wa qul lahumā qawlan karīmā, katakan yang baik, yang lembut kepada orang tua. Jangan bentak, jangan kasar. Ya, karena itu menyakitkan orang tua. Pernah ada seorang ibu ditanya sama anaknya, Bu, ada enggak yang lebih menyakitkan ibu daripada pas melahirkan kita anak? Ya, kata ibunya, ada, Nak. Apa itu? Saat kamu membentak saya. Melahirkan kamu itu udah menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi, orang yang saya lahirkan malah apa? Bentak saya. Itu. Ya, makanya kita dilarang untuk bentak orang tua, untuk mengatakan saja nggak boleh. Apalagi sampai naudzubillah misalkan mempeleng, mukul orang tuanya, ya. Apalagi kadang-kadang ada yang kalau di berita di Indonesia ini kadang ada yang sampai parah. Dulu ada yang sampai nuntut orang tuanya miliaran, ya. Ada pernah tuh beritanya. Ada juga naudzubillah sampai bunuh orang tuanya sendiri, ya. Di Indonesia ini kadang lucu pembunuhan. Kadang bapak bunuh anaknya. Kemarin di mana itu? Yang bunuh 4 anaknya itu? Jakarta ya. Nah, Jakarta. Ada juga yang sebaliknya, anak bunuh orang tuanya. Kadang suami bunuh istri, istri bunuh suami. Ada yang bunuh mantan pacar. Ya. Nah, kayaknya nanti akan kita bahas juga. Salah satu dosa berikutnya adalah dosa pembunuhan. Tapi ayat surat Al-Isra tadi kalau diteruskan bagus. Ini penting nanti untuk pendidikan kepada anak-anak kita. Jangan lupa nanti disampaikan kepada anak-anaknya surat Al-Isra ayat 23-25. Lanjutan dari ayat tersebut, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Merendahlah kamu kepada orang tuamu. Suruh merendah. Jangan sombong. Ya, sebagian anak kadang-kadang sombong, mentang-mentang dia sekolahnya sampai
tiga, ya, orang tuanya cuma esteler, ya, SD SMP misalkan. Wah, ini lebih tinggi. Kadang-kadang apa? Sombong. Ya, nah ini dalam Al-Quran Allah menganjurkan agar seorang anak tetap merendah kepada orang tua. Karena bagaimanapun, ya, jasa orang tua sangat besar. Tidak mungkin bagi seorang anak membalas jasa dan kebaikan orang tuanya, walaupun dia memberikan semua dunia kepada orang tuanya. Pernah diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Beliau punya buku namanya Al-Adabul Mufrad. Ada seorang pemuda dari Yaman. Dia gendong ibunya. Dia gendong sampai ke Mekah karena mau umroh atau haji. Tawaf, sa'i, digendong terus ibunya. Ini luar biasa. Kita aja kalau lihat ada orang gendong orang tuanya ke masjid gitu aja, mungkin nggak gendong lah, nuntun saja. Wah, ini masya Allah wali nih kayaknya. Ya, ini orang luar biasa ini. Ini lebih daripada cuma sekedar nuntun, Bu. Gendong, ya, tawaf digendong, sa'i digendong, ya. Bahkan ini jauh dari Yaman ke Mekah. Padahal dulu belum ada pesawat, ya. Kemudian, nah, dia merasa bahwa dia sudah wah banget gitu ya. Udah merasa berbakti banget sama orang tuanya. Ketemulah sama salah seorang sahabat, namanya sahabat Abdullah bin Umar. Ini putranya, anaknya Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi. Kemudian dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya begini dan begini. Maksudnya, saya datang dari jauh, saya bawa ibu saya mengumrohkan, saya gendong ibu saya, tawaf sa'i saya gendong terus. Apakah saya sudah membalas jasa ibu saya? Ya, apa jawaban sahabat Ibnu Umar? Belum. Walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Allahu Akbar. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya, ya, jasa orang tua kepada anak yang tidak boleh dilupakan oleh sang anak. Kemudian waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, ya Allah, sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangiku saat aku kecil. Ini juga salah satu bentuk berbakti sama orang tua, yaitu jangan lupa doakan orang tua. Bahkan walaupun orang tua kita sudah meninggal. Kan kadang ada sebagian, waduh, saya ingin berbakti, saya nyesel dulu belum bisa berbakti kepada orang tua. Tapi orang tua saya sudah nggak ada. Gimana caranya? Caranya doakan selalu. Karena doamu nyampe kepada orang tua. Bahkan mungkin sekarang yang paling ditunggu-tunggu oleh orang tuamu adalah transfer doa. Mau transfer duit juga nggak bisa. Ya, yang paling dibutuhkan adalah transfer doa. Ya, makanya tanda anak yang soleh itu adalah yang selalu mendoakan orang tua. Kalau kita pengen tahu saya ini jadi anak yang soleh apa enggak sih? Ya, tanya saja, kita sering doakan orang tua apa enggak? Kalau kita sering mendoakan orang tua kita, insya Allah berarti kita anak yang soleh dan soleh. Tapi kalau kita nggak pernah doakan, ya, ingat ibunya cuma sekali dalam seumur hidup pas hari ibu. Nah, ini bukan namanya anak yang soleh. Ya. Ada sebagian orang itu ingat sama orang tuanya pas hari ibu saja. Hari ibu dalam Islam itu setiap hari, bukan cuma sekali dalam setahun. Setiap hari kita harus ingat sama ibu kita. Setiap hari kita harus berbakti sama orang tua kita. Setiap hari hendaknya kita mendoakan selalu ibu kita. Ya. Nah,
Jadi itu wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, ya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin. Ya, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Maksudnya mereka yaitu anak-anak. Jadi wasiat yang ketiga Bapak Bu, larangan membunuh anak. Kalau tadi kan anak kepada orang tua, sekarang orang tua kepada anak, yaitu gak boleh bunuh anak. Ya, bunuh saja nanti akan kita bahas itu dosa besar. Apalagi jika yang kita bunuh adalah anak sendiri, ya, buah hati kita sendiri, maka itu termasuk dosa besar. Ini ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini? Karena dulu orang-orang jahiliyah suka bunuh anak. Apalagi kalau anaknya perempuan, kadang hidup-hidup dibunuh. Itu di zaman jahiliyah dulu. Kata Allah, wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau ada di antara mereka dikasih kabar bahwa anaknya itu perempuan, langsung marah. Bahkan ada yang dibunuh hidup, dikubur hidup-hidup. Ya, bahkan sebelum istrinya melahirkan itu sudah disiapkan kuburannya. Kalau anaknya nanti perempuan, udah langsung dibuang gitu. Itu zaman jahiliyah dulu. Datang agama Islam melarang. Bahkan Islam menganjurkan kepada kita untuk bergembira, bersyukur kalau kita punya anak. Disuruh merawat, disuruh menyayangi. Kata Nabi SAW dalam hadis, la takrahul banat fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahazat. Janganlah kalian benci anak perempuan, karena anak perempuan itu menyenangkan, berharga, dan cepat kawinnya. Kalau perempuan cepat nikahnya daripada yang laki-laki maksudnya. Jadi jangan kalian benci anak perempuan. Jadi dalam Islam kita nggak boleh anak kita mau dikasih laki, dikasih perempuan, kita harus bersyukur. Karena anak itu investasi berharga. Senang, menyenangkan. Walaupun kadang-kadang misalkan anaknya mungkin rewel, bandel, kadang suka berantakin, tapi kalau nggak ada anak sepi juga kan tuh, ya, ngangenin juga, ya kan. Nah, makanya mereka permata bagi orang tua di dunia, dan juga menjadi investasi tatkala kita sudah tiada. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ya, yang paling kita harapkan itu adalah tadi transfer doa anak, ya, dan lebih-lebih nanti ketika di akhirat kita kalau punya anak akan menjadi investasi di akhirat kelak. Kenapa? Karena anak-anak yang soleh akan bisa menggandeng tangan orang tuanya menuju surga. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ada anak yang masuk surga, dia nunggu di depan pintu surga. Ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kok kalian enggak masuk?" Mereka bilang apa? "Saya menunggu bapak dan ibu saya." Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, carikan bapak dan ibunya, ya, suruh dia masuk bersama anak. Insyaallah. Ya, bisa. Pak, Bu, kita kalau udah lama nggak ketemu sama keluarga gitu ya, nanti kalau pas Idul Fitri mudik ketemu, itu udah senangnya luar biasa gitu ya. Nanti di akhirat
Ya, kita tahu bahwa nanti kalau kita udah mati itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan telanjang, nggak pakai sandal, ya, kemudian nggak berhitam, kumpul semua manusia mulai dari Adam sampai akhir zaman. Kira-kira bisa ketemu nggak? Kayaknya susah. Kita aja kalau lagi rame ini susah ketemu, ya kan? Ya, tapi kalau kita sama-sama beriman dan beramal soleh, bisa sekeluarga itu masuk surga sekeluarga. Nanti diketemukan sama Allah SWT. Dalilnya apa? Surat At-Tur ayat 21. Ya, bisa nanti dilihat surat At-Tur ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman, anak-anak mereka juga beriman, kami akan kumpulkan mereka kelak di surga. Insyaallah. Ya, makanya kita harus punya moto, punya tujuan, punya harapan dalam keluarga itu, ya, bagaimana supaya kita bisa masuk surga sekeluarga. Paling penting. Ya, caranya bagaimana tadi? Yaitu dengan kita sama-sama beriman dan beramal saleh. Jadi intinya di sini kita dilarang untuk membunuh anak-anak karena miskin. Ya. Bukan cuma sekedar takut. Ini sudah miskin. Gara-gara miskin akhirnya anaknya dibunuh. Tapi memang ada ayat yang lain tuh yang seperti itu juga, yaitu surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Tapi ayat ini, surat Al-An'am ini bukan takut miskin, tapi sudah miskin. Ya. Jadi jangan kalian bunuh anak dengan alasan karena kalian sekarang apa? Miskin. Itu nggak boleh. Ya, contoh kemarin itu ada yang bunuh 4 anak itu, alasannya katanya tekanan ekonomi katanya. Itu bukan alasan. Ya, bukan alasan. Karena mungkin juga ya nggak tahu lah itu. Ya polisi yang katanya cemburu lah, tapi ada yang bilang karena tekanan ekonomi, ya stres gitu. Apapun alasannya, nggak boleh kita bunuh anak, ya nggak boleh. Baik karena kitanya yang sudah miskin, kemudian dengan alasan tekanan ekonomi nggak bisa menafkahi dan sebagainya, itu tetap nggak boleh. Atau khawatir miskin. Sekarang mungkin nggak miskin, tapi bunuh anak karena khawatir, itu juga nggak boleh. Nggak boleh membunuhnya. Ya, menggugurkan kalau sudah 4 bulan lebih maka nggak boleh, haram, karena itu sama saja membunuh. Aborsi, ya Bu ya. Aborsi. Kenapa? Karena kalau sudah 4 bulan itu sudah ditiupkan roh, berarti dia sudah bernyawa, dia berarti manusia yang nggak boleh untuk dibunuh. Sekarang banyak juga tuh yang melakukan aborsi, padahal dia sudah 4 bulan, 5 bulan. Ini termasuk pembunuhan, nggak boleh, kejahatan. Aborsi itu pembunuhan. Ya, apalagi kalau yang hubungan di luar nikah, apalagi itu. Ya, karena takut ya terbongkar aibnya, akhirnya melakukan aborsi. Karena memang begitu, yang namanya kejahatan, dosa itu melahirkan kejahatan berikutnya. Gara-gara dia misalkan tadi berzina, akhirnya ya, wah bingung nih punya anak, waduh gimana nih, nanti malu nih sama orang tua, malu sama tetangga, ya udah aborsi aja. Nah ini akhirnya dari dosa melahirkan dosa juga. Ya, apalagi zaman sekarang ya, zaman yang banyak ya pergaulan begitu bebas. Makanya tugas kita sebagai orang tua juga semakin berat nih.
Bagaimana kita harus terus mendidik, mengingatkan anak-anak kita, mengawasi, ya, supaya tidak terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan seperti itu. Kemudian kata Allah SWT, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, maksudnya kepada anak-anak. Maksudnya anak-anak itu rezekinya ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan dengan alasan karena miskin atau takut miskin kalian membunuh anak-anak. Karena rezeki kita semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh pesimis, takut, ya, hanya karena kemiskinan. Ada salah seorang ulama pernah mengatakan, jangan kamu takut miskin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menakutimu dengan neraka, bukan menakutimu dengan kemiskinan. Ya, jangan takut miskin. Ya, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rezeki. Salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Baik, yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Maksudnya perbuatan keji di sini maksudnya ya seperti zina, waliyadzubillah, atau mohon maaf, misalkan sekarang ada LGBT ya, laki sama laki atau perempuan sama perempuan, ya, itu ya termasuk fawahish, perbuatan keji, perbuatan yang kotor, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan menarik di sini kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Jangan kalian mendekati. Sama seperti surat Al-Isra ayat 32, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Mari kita perhatikan. Allah mengatakan jangan mendekati. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi mengatakan apa? Jangan mendekati zina. Maksudnya apa? Dekati aja tak boleh, apalagi melakukannya. Berarti kita harus jauh-jauh, menjauh. Kalau zina itu di timur, kitanya ke barat. Jangan dekat-dekat. Artinya apa? Berarti segala sarana, segala celah, segala pintu yang bisa menggoda kita terjerumus di dalam perbuatan zina harus kita jauhi sejauh-jauh. Ya. Makanya dalam Islam itu segala sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina ditutup rapat-rapat. Contoh, dalam Islam nggak boleh laki-laki sama perempuan yang bukan mahramnya kemudian apa? Berdua-duaan. Ya, itu nggak boleh. Kata Nabi, tidaklah laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya adalah setan. Ya, kayak orang pacaran tuh ya, kan berdua-duaan malam mingguan, nyarinya tempat-tempat yang nah, ya udah itu. Ya, yang ketiganya akhirnya setan. Ya, kalau sudah yang ketiganya setan, ya udah, setan itu nggak mungkin nyuruh sholat gitu ya, nyuruhnya puasa itu enggak, nyuruhnya ya maksiat, Makanya orang awalnya mungkin pacaran, akhirnya kebablasan. Nah, Islam kalau dia mengharapkan sesuatu, maka segala sarana yang mengantarkan kepada keharaman tersebut dilarang. Ibarat kata orang membala kambing. Terus itu ada sawah orang. Gak boleh kita membala kambingnya di pinggir sawah orang. Kenapa? Nah, namanya
kambing. Lambat laun akhirnya mungkin dia makan rumput di sawah orang tadi. Kalau deket-deket itu berbahayanya begitu. Apalagi rumput tetangga lebih hijau katanya. Rumput tetangga lebih hijau. Makanya kita nggak boleh deket-deket, itu nggak boleh. Ya, karena kalau awalnya deket-deket, ya nyicip-nyicip, lama-lama kita tergoda. Nah, kita harus betul-betul menjauh segala hal yang bisa menggoda kita, ya, mengantarkan kita kepada perbuatan haram. Kita harus menjauh. Apalagi zaman sekarang, zamannya apa ini namanya, media sosial, HP, ya, kadang-kadang berawal dari kenalan, berawal dari ya, akhirnya kemudian ketemuan, ya, dan kemudian akhirnya terjatuh dalam perzinahan, ya. Bahkan yang sudah nikah sekalipun, jangan kira kalau sudah nikah berarti sudah aman godaannya dari setan. Enggak. Betapa banyak orang sudah nikah tapi juga tergoda, ya, dengan lelaki yang lain, dengan perempuan yang lain. Bahkan yang lebih parah lagi, kadang-kadang orang itu tergoda dengan padahal istrinya lebih cantik atau suaminya lebih ganteng sebenarnya. Ya, namanya setan begitu. Setan itu menghiasi perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kata Nabi, al-mar'atu awra fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau dia sudah keluar rumah, diperindah sama setan. Diperindah. Ya, diperindah. Jadi saya jadi teringat ada teman saya dulu pengabdian di Papua. Ya, di Papua. Ya. Dia ngomong, orang Papua itu kan sebenarnya hitam gitu ya, hitam. Tapi lama-kelamaan saya lihat cantik juga. Lama-kelamaan dilihat cantik juga. Maksudnya apa? Ya, maksudnya orang itu relatif juga, gitu. Kadang sudah tua karena diperindah jadinya apa? Terlihat cantik. Ya. Nah, hanya kadang-kadang orang itu kalau pas lagi pacaran, masya Allah, ya, kelihatannya masih apa? Cantik. Nanti kalau sudah nikah, baru dia bosan malah. Nah ini repot kalau seperti ini. Makanya ya, kita harus perkuat iman kita, rasa takut kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini benteng paling kuat itu rasa takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seorang suami nggak mungkin ngawasi istri anak-anaknya 24 jam. Seorang istri nggak mungkin juga ngawasi suaminya 24 jam. Ya, yang paling kuat itu adalah kalau dia takut sama Allah SWT. Kemanapun dia berada, dimanapun, ya, dia takutnya sama Allah. Tapi kalau takutnya sama suami atau takutnya sama istri, akhirnya pas lagi aman, nah, udah godaan setan, bahaya itu. Udah, saya kan lebih jauh nih dari istri, aman ini kayaknya. Nah, itu. Tapi kalau takutnya sama Allah SWT, ya, dimanapun, kapanpun, karena pengawasan Allah itu tidak terbatas. Begitu. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallah. Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang kelima, yaitu larangan apa? Membunuh. Larangan membunuh. Ya, membunuh nyawa yang diharamkan. Ini dosa besar. Bahkan dosa besar paling besar setelah syirik. Nomor satu tadi syirik, ya. Dosa besar setelah syirik adalah membunuh. Dosa membunuh orang. Nih, maka kita harus hati-hati dari dosa pembunuhan ini. Ini dosa paling besar. Dosa yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah SWT besok pada hari kiamat. Bahkan besok pada hari kiamat disebutkan dalam hadis, orang yang dibunuh itu Pak, Bu,
nanti besok pada hari kiamat dia akan nenteng 2 kepala. Kalau nentengnya bawah, ya, 1 kepalanya sendiri, yang kedua kepala yang membunuhnya. Lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tanyakan sama orang ini, kenapa dulu dia bunuh saya? Kenapa dia dulu bunuh saya? Apa alasannya coba saya dibunuh? Saya pengen tahu alasan dia bunuh saya. Ya, ini mengadu sama Allah SWT. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min qatli muslimin bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim walaupun cuma 1. Ya. Jadi dunia sama isinya ini hancur, itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada apa? Terbunuhnya nyawa seorang muslim. Ya. Jadi ini para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, termasuk dosa besar yang merupakan wasiat Allah, jangan kalian bunuh orang. Itu sudah nggak kenal dosa mereka. Ya, bahkan yang dibunuh itu bukan perang, itu cemen. Makanya betul juga suruh pakai pempes itu. Karena mereka yang dibunuhin itu malah apa? Anak-anak, para wanita, gitu ya. Itu mereka sudah nggak punya dosa, itu sudah nggak takut dosa, itu sudah nggak takut dosa mereka. Ya. Tapi ini yang paling penting bagi kita. Yang paling penting. Kan semua orang nanti bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Biarlah mereka nanti menanggung perbuatan mereka, ya, di akhirat kelak. Kalau bunuh satu saja dosanya begitu besar, apalagi bunuh banyak orang. Tahu itu nanti pertanggungjawabannya, ya, mungkin nanti di neraka paling bawah, ya. Intinya kita tidak boleh untuk membunuh. Bahkan bukan hanya bunuh muslim saja. Saya kasih tahu, ya. Di dalam agama Islam itu makanya di sini jangan kalian membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah. Nyawa yang diharamkan oleh Allah itu bukan hanya muslim saja. Non muslim pun yang tidak memerangi itu nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Yang tidak memerangi, ya. Misalkan kita punya tetangga non muslim, nggak boleh kemudian kita bunuh dia. Ya. Atau bule datang ke Indonesia, boleh dibunuh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nabi bersabda, man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir dhimmi atau mu'ahad, yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai, ya, atau orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Kayak orang bule itu kan, dia masuk ke Indonesia itu kan pakai visa. Visa itu jaminan keamanan negara. Itu berarti apa? Kata Nabi, siapa yang membunuh mereka, dia tidak mencium bau surga. Ya, jadi walaupun non muslim nggak boleh dibunuh asal-asalan. Ya, yang boleh itu kalau perang. Kalau perang, kayak dulu Nabi perang Uhud, perang. Nah, karena mereka memerangi. Nah, itu baru boleh. Ya. Atau kalau mereka nyerang kita, misalkan dulu zaman Belanda, misalkan. Nah, itu karena kewajiban kita adalah membela diri. Nah, itu nggak apa-apa, itu namanya jihad difa, jihad untuk membela diri, ya. Jadi hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan membunuh jiwa yang diharamkan Allah, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Maksudnya dengan alasan yang benar itu alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Seperti apa? Dalam Islam itu ada namanya misalkan hukum rajam. Rajam itu apa? Siapa yang berzina dan dia sudah nikah, dalam Islam itu dirajam. Dirajam itu dilempari pakai batu sampai mati. Ada juga hukum kisos. Kisos itu artinya siapa yang membunuh maka dia pun dibunuh juga, nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, ini kan
berarti pembunuhan juga, tapi pembunuhan yang diizinkan oleh syariat. Ya, apa Pak? Itu pun yang melaksanakan adalah pemimpin. Kalau misalkan kalau di kita presiden gitu, nah itu bukan asal kita rakyat biasa gitu main hakim sendiri, nggak boleh, ya nggak boleh. Seperti Rasulullah dulu pernah menerapkan zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman itu diterapkan hukum raja, hukum kisos. Gitu. Di Saudi karena dia menerapkan syariat Islam, hukum kisos diterapkan. Saya pernah lihat langsung, karena dulu sekolahnya di Saudi 4 tahun, itu pernah lihat hukum kisos. Hukum kisos itu karena dia bunuh, maka dibunuh, dipancung. Ya, nanti disaksikan orang banyak. Jadi kalau ada yang membunuh gitu ya, dengan tentunya setelah pengadilan, ya prosesnya lama. Tapi nanti kalau sudah terbukti nanti dia dipancung. Itu nanti dia didatangkan, ya nanti semua orang boleh menyaksikan. Dia di lapangan kayak gitu. Saya pernah menyaksikan, saya 4 tahun sekolah di Saudi, tapi cuma menyaksikan kisos itu cuma sekali. Itu artinya apa? Pembunuhan memang ada di sana, tapi jarang. Ya, kenapa? Karena orang takut kalau saya bunuh nanti saya dibunuh juga. Itulah indahnya kalau syariat Islam itu diterapkan. Orang takut gitu. Tapi kalau ya mohon maaf, misalkan kalau cuma penjara, misalkan bunuh cuma di penjara, nanti dapat diskon lagi. Udah gitu dapat diskon 5 tahun, diskonnya 2 tahun. Ya. Udah gitu penjaranya di AC lagi, pakai AC ini dan sebagainya. Ya. Akhirnya keluar bisa bunuh lagi, bisa bunuh, tambah pinter dia, karena punya pengalaman di sana. Ya, dapat contekan dari teman-temannya yang lain. Ya, nah ini bahaya. Kalau kita pengen aman, salah satunya memang caranya seperti itu. Kalau diterapkan syariat Islam, karena itu bikin orang apa? Baik. Berikutnya, wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian mendekati harta anak yatim hatta yablugha asyuddahu illa billati hiya ahsan. Ya, hatta yablugha asyuddahu. Jangan mendekati harta anak yatim. Maksudnya jangan ya mengambil, memakan harta anak yatim. Ya. Anak yatim itu siapa? Anak yatim artinya anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum balik. Itu namanya yatim. Anak yang ditinggal mati, bukan ditinggal-tinggal. Ya, ditinggal mati oleh bapaknya. Yang mati bapaknya dan dia belum balik. Belum balik itu apa? Tanda balik itu tanda balik itu ada 4. Tanda balik itu. 1, dia sudah mimpi basah. 2, tumbuh rambut di area kubul dan duburnya. 3, kalau perempuan keluar darah haid. Yang keempat, kalau sudah berusia 15 tahun. Kalau sudah umurnya 15 tahun berarti dia sudah balik. Ya, berarti dia sudah balik. Nah, anak yatim itu berarti kalau belum balik, itu baru anak yatim. Adapun yang sudah balik itu tidak disebut sebagai anak yatim. Jangan sampai nanti ada panti yatim, nggak taunya sudah jenggotan, itu bukan anak yatim, udah besar itu ya. Nah, jadi ini harus kita paham. Kita nggak boleh makan harta yatim, karena harta yatim ini kasihan anak yatim ini. Dia ditinggal mati oleh bapaknya yang menjadi tulang punggung, yang memberi nafkah, yang memberi tanggung jawab. Dia kehilangan tulang punggungnya. Maka kita dilarang makan harta anak yatim. Ya, karena dia lemah, nggak bisa bela diri. Maka Allah Subhanahu wa taala yang membela anak-anak yatim tersebut. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita agar kita perhatian sama anak-anak yatim. Banyak babu
Kalau kita diberi keluasan rezeki ya, mari salah satu proyek kebaikan yang perlu kita lakukan adalah mengasuh anak yatim atau menyantuni, menafkahi, ya, menanggung anak-anak yatim. Karena pahalanya sangat besar sekali. Nabi SAW pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah kahatain." Saya dan orang yang mengasuh anak yatim besok di surga seperti ini. Seperti ini. Maksudnya apa? Jari tengah sama jari telunjuk. Maksudnya apa? Dekat dengan Nabi nanti. Kita semuanya tentu pengen masuk surga. Kita semuanya tentu pengen nanti bisa ketemu sama Nabi SAW. Pak, orang di dunia saja kalau ketemu sama idolanya, wow gitu ya. Misalkan ibu-ibu ngefans sama drakor misalkan, itu ketemu, biasanya banyak orang kalau ketemu sama artisnya, wow, dan jerit-jerit itu, histeris. Itu kalau ketemu sama idolanya di dunia, artis padahal. Yang lebih parah lagi, artisnya orang kafir lagi. Tapi ini kita ketemu sama Nabi SAW yang sangat sayang sama kita. Nabi itu setiap hari doakan kita, setiap sholat doakan kita. Makanya kan ada dalam hadis kan, ketika Aisyah minta doa sama Nabi, kata Nabi, Allahumma gfir li Aisyah, ya Allah ampuni Aisyah dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, yang dia lakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Senang Aisyah didoain sama suaminya. Terus Nabi tanya, Aisyah, kamu senang ya saya doain seperti tadi? Kata Aisyah, siapa wahai Nabi yang gak senang didoakan sama engkau? Lalu kata Nabi apa? Wallahi ya Aisyah, innaha la du'a ili ummati fi kulli salat. Wahai Aisyah, doa seperti tadi itu adalah doa yang selalu aku panjatkan untuk umatku setiap sholat. Insya Allah. Jadi Nabi itu apa? Setiap sholat doakan kita umatnya. Kita aja belum tentu doain suami kita, istri kita, anak kita setiap sholat. Tapi Nabi mendoakan kita setiap sholat. Padahal Nabi itu rajin sholat. Bukan hanya sholat 5 waktu saja, bukan hanya sunnah rawatib saja, sholat duha, sholat malam, beliau semua sholat paling rajin. Bahkan pernah sholat malam itu sampai apa? Bengkak kakinya, karena rajinnya beliau dalam sholat. Intinya kita tidak boleh untuk makan harta anak yatim, ini termasuk dosa besar. Kemudian yang ketujuh, kita singkat saja. Wa'uful kaila wal mizana bil qist. Ya, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, ini maksudnya apa? Ini terutama para pedagang. Kalau ada takaran, timbangan, atau yang jualan bensin misalkan, ya, yang adil, jangan dikurangi. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya, demikian juga kita kalau misalkan ini terutama kalau yang bisnis ya, yang bisnis ini jangan kualitasnya dikurangi. Ya. Ya, kadang dikurangi, mestinya takarannya misalkan gulanya segini, wah ini banyakkan, yang dikurangi aja. Ya. Nah, ini jangan. Hendaknya bagi kita untuk apa? Adil, ya, tidak mengurangi timbangan, ya, karena Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk adil, baik itu dalam timbangan, begitu juga dalam penilaian. Kita nilai orang juga harus adil. Jangan yang diingat cuman kejelekannya saja, ya, kebaikannya enggak. Makanya kita, nah ini penting juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya, dalam rumah tangga. Nabi pernah mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minatan.
Janganlah seorang laki-laki, seorang suami benci sama istrinya. Kenapa? In radhiya minha syai'an, in sahita minha syai'an radhiya minha al-akhar. Karena kalau dia benci salah satu perangai istrinya, dia akan cinta sama perangai yang lain. Maksudnya apa? Kita dalam melihat pasangan kita itu jangan cuma ingat kekurangannya saja, tapi perlu kita ingat juga apa? Kelebihannya. Mungkin suami kita nggak ganteng-ganteng banget gitu ya, misalkan. Tapi masya Allah dia perhatian sama kita, bertanggung jawab, jarang-jarang gitu, ya kan? Mungkin istri kita misalkan nggak cantik-cantik banget, tapi masya Allah dia pinter masak, ya, sayang anak. Jadi jangan yang diingat cuman apa? Kekurangannya saja. Kita harus ingat juga kelebihannya. Supaya apa? Supaya kita itu adil. Jadi memandangnya jangan pakai satu mata, harus dengan dua mata. Ya. Baik. Yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berbicara, berbicaralah yang baik. Ya, berbicaralah yang baik. Ini wasiat yang ke-8. Ini masalah penting juga. Masalah apa? Lisan, omongan. Ini penting sekali. Kenapa penting, Ustaz? Karena kebanyakan dosa manusia itu karena lisannya. Disebutkan oleh Nabi, aksaru khataya bani Adam fi lisani. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Ya, pada lisannya. Ini yang paling banyak nyeret kita ke neraka. Coba kita perhatikan. Orang bohong, dosa lisan. Orang ghibah itu apa sih? Ya, gunjing orang, ngomongin kejelekannya orang, dosanya lisan. Mencela orang, ini jelek, pesek, ya, misalkan kere, itu kan dosa lisan juga. Ya, kita kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisan. Makanya kita harus hati-hati dari kalimat-kalimat yang menyakitkan. Ada sebuah hadis baku yang perlu kita perhatikan baik-baik. Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis Abu Hurairah. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia rajin sholatnya, bukan sholat wajib saja, sholat sunnahnya pun. Dia rajin puasa, bukan puasa Ramadan saja, puasa sunnah pun dia rajin. Sedekahnya luar biasa, wahai Rasul. Tapi sayang, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maksudnya, kalau ngomong itu apa? Nyelukit, pedes, lebih pedes daripada cabai kayaknya. Nah, kadang ada sebagian orang itu gitu, ya. Mungkin nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong, ya, bisa sampai seumur hidup diingat-ingat itu, ya. Nah itu, makanya. Apa kata Nabi selanjutnya? La khayra fiha hiya fitnah. Gak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Ya, makanya kita harus hati-hati, jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan sesama manusia juga. Semakin kita mengaji, kita harus semakin baik, ibadah kita semakin baik, akhlak dan adab kita pun harus semakin baik. Hablum minallah wa hablum minan. Ya, jangan sampai saya kan sudah rajin sholat, saya sudah puasa, saya sudah jilbaban, belum cukup. Akhlak dan adab juga harus diperhatikan, etika harus diperhatikan. Ya, hati-hati ya dari ucapan-ucapan, karena kebanyakan dosa itu adalah dari lisan, bisa menyeret ke neraka. Yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu, dengan perjanjian kepada Allah hendaklah kalian menunaikan. Ini maksudnya apa? Ini anjuran bagi kita untuk menunaikan perjanjian-perjanjian. Jadi
wasiatnya adalah hendaknya kita menunaikan perjanjian, baik perjanjian kepada Allah dengan ibadah atau perjanjian dengan sesama manusia. Kita punya janji, ya, jangan suka ingkar janji. Salah satu tanda orang munafik itu kalau berjanji dia mengingkari. Bahkan dulu ada seorang Nu'man bin Auf, orang yang di masa jahiliyah, dia pernah mengatakan, la an yamuta rajulu atsyan khairun min an yakuna mihlafan lil maut. Orang itu mati kehausan lebih baik ketimbang ingkar janji. Orang jahiliyah benar. Dia ngomong apa? Orang itu mati kehausan lebih baik daripada ingkar janji. Ya, sekarang ini kita banyak orang itu janji tapi nggak menepati. Apalagi zaman politik begini. Nah, gampang mengobrol janji. Tapi kalau sudah naik, wallahu a'lam bissawab. Ada lupa. Iya. Ya. Nah ini mana janjimu? Ada juga, mohon maaf, kadang kita dalam keluarga juga, kalau kita janji sama anak, janji sama istri, janji sama suami, harus ditepati. Kadang mohon maaf, kadang-kadang ada seorang misalkan janji sama anaknya, nanti tak belikan ini misalkan, ya, ternyata anaknya udah lupa. Ya, udah biarkan lupa aja udah. Itu tetap nggak boleh. Ya nggak boleh. Kadang ini maaf, ada sebagian bapak misalkan mau kerja, ya, anaknya nangis, minta ikut. Biasanya bapaknya ngomong apa? Ya, di sini aja cuma sebentar. Nanti tak beliin mainan misalnya. Ya, tak beli mainan. Pas pulang, ya, anaknya udah lupa, udah. Nah ini tetap dianggap sebagai apa? Janji, nggak boleh. Makanya dulu pernah Nabi SAW pernah ada mendengar ada seorang wanita mengatakan kepada anaknya, nah kesinilah saya akan memberi kamu sesuatu. Kata Nabi, benar kamu mau ngasih anakmu? Iya wahai Nabi, saya mau ngasih kurma. Kata Nabi, andaikan kamu tidak jadi memberikannya, maka itu terhitung bohong. Walaupun cuma sama anak. Walaupun cuma sama anak. Nah ini, ya, kita nggak berbicara politik yang membar janji lah. Itu biar dosanya mereka. Ya, tapi ya yang paling penting adalah kita. Kalau kita janji, jangan ya diingkari. Ya. Nah, yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus. Jangan mengikuti jalan-jalan yang bengkok. Maksudnya apa? Maksudnya kita diperintahkan oleh Allah mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu agama Islam, Al-Quran, hadis. Ya, jalan yang diikuti oleh Nabi dan para sahabat. Ini jalan yang lurus. Makanya setiap sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus, yaitu jalan agama Islam. Lurus, Pak. Kalau kita mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat, nah jalan kita lurus. Jangan mengikuti jalan-jalan yang bengkok, yaitu jalan-jalan ya yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Saya kira itu para bapak, para ibu yang bisa disampaikan tentang 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 151 hingga 153. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pertemuan ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, menambah iman bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena ilmu itu bukan cuma sekedar wawasan, bukan cuma sekedar pengetahuan, bukan cuma sekedar cakrawala, tapi yang paling penting adalah amal.
ya kita bisa mengamalkan sedikit, tapi kita mengamalkan jauh lebih berkah daripada banyak tapi nggak diamalkan. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf ya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.